Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Krismawati, NIM 2020 100803111. Saya dari Pendidikan Bahasa Indonesia kelas A Universitas Muhammadiyah Malang. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang apa yang sudah saya diskusikan dengan kelompok saya, yaitu kelompok 5. Yang pembahasan pertama yang akan kita diskusikan, yang A, yaitu peran dan pemerannya. Saya sudah menonton teater terlebih dahulu yang berjudul Pandemi, dan pemerannya Rizaldi Sukariman yang diperankan oleh Rio Esdinar, Sahlina Sukariman yang diperankan oleh Sari Majid, Surikanti yang diperankan oleh Uti Hartati, dan kekasihnya yang diperankan oleh Pasya Fitri. Dan kita akan menuju ke pembahasan yang B, yaitu bagaimana para aktor dan aktris melakukan vokal. Di teater bertema pandemi ini, para aktor dan aktris bernyanyi dengan sangat baik, seperti akting aktor dan aktris menggunakan masker wajah, yang pasti akan sedikit lebih sulit. Namun, para aktor dan aktrisnya konsisten dan menguasai perannya masing-masing dalam pementasan teater tersebut. Intonasi yang digunakan sangat tepat, seperti tinggi, rendahnya nada suatu aktor sehingga terdengar jelas saat dialog yang disampaikan dan mudah dipahami setiap pesan-pesan yang disampaikan. Dan sekarang kita beralih ke pembahasan yang C. Bagaimana para aktor dan aktris melakukan gerak. Bahwa olah tubuh sebagai proses pembebasan adalah kesandaran elastisitas tubuh dengan sebagai alat visual aktor yang mengarah pada kesadaran gestikulasi yang proporsional. Karakter aktor sudah menguasai tubuhnya karena tubuh merupakan bagian penting bagi setiap media penafsiran dari sebuah lakon. Dalam latihan olah tubuh dilakukan 3 tahap. Pertama ada pemanasan, yang kedua ada latihan inti, dan yang ketiga ada pembicaraan. Dan kita akan mengalih ke pembahasan yang D. Pilihlah salah satu tokoh dalam drama tersebut. Apa yang membuat Anda senang atau tidak senang, dan mengapa demikian. Dan di sini tokoh yang saya pilih adalah Rio Esdinar sebagai Rizaldi Sukarim. Alasannya saya menyukai ketika beliau berkata, kalau tidak melakukan apa-apa, pasti orang akan lupa. Hal itu membuat saya tahu bahwa dengan adanya saya yang negara, pasti orang-orang akan ingat pada kita dan sebaliknya. Dan sekarang kita beralih ke yang E, yaitu ada nomor 1, bagaimana konsep dasar gerak dan vokal dalam seni peran. Konsep dasar gerak dan vokal seni peran adalah ada olah tubuh melakukan peregangan seluruh otak tubuh, kemudian ada olah suara penguasaan intonasi, diksi dan artikulasi. Yang ketiga ada olah rasa yang dilakukan oleh para aktor dalam menciptakan emosi yang sesuai dengan karakter ataupun peran. Kita sampai kepada pembahasan yang terakhir, yaitu nomor E yang kedua. Dengan identifikasi hal-hal apa yang sekiranya dilakukan oleh para aktor atau aktris tersebut sehingga mampu memerankan peran atau tokoh sebagaimana pertunjukan yang saudara saksikan. Dan ada yang nomor 1, seorang aktor dituntut untuk mampu memerankan tokoh cerita. Keahlian aktor dapat menghadirkan sosok tokoh yang diperankan seperti nyata, baik tingkah laku, dialog, ataupun jiwanya, serta mimik wajah yang harus sesuai kondisi yang ditulis penaskah drama. Dan yang kedua, pengucapan dialog dengan lafal yang jelas. Seorang pemain dikatakan bisa bertutur menggunakan kentra bila suku kata yang diucapkan dapat terdengar dengan jelas oleh penonton sampai kumpulan paling belakang. Yang ketiga, ada membaca dialog dengan memperhatikan kecukupan volume suara. Seseorang pemain harus mampu membentuk bunyi yang relatif keras. Ketika membaca dialog, bunyi pemain harus bisa memenuhi ruangan yang dipakai untuk pementasan. Dan yang keempat, kalimat mengandung pikiran serta perasaan. Kedua hal ini dapat ditangkap oleh orang lain
jika pembicara atau pemain memakai tekanan secara benar. Tekanan dapat memberikan bagian-bagian kalimat yang ditonjolkan. Mungkin itu pemaparan dari kelompok kami dan diskusi yang telah saya lakukan dengan kelompok saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.